Silakan Ustadz Johan Rosehan, Pak Hermanto di terakhir nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan yang saya hormati, para anggota Komisi 4, Pak Menteri beserta seluruh jajarannya. Pertama, sebelum saya lanjut ke materi, saya menggarisbawahi pernyataan Pak Ketua Komisi tadi, bahwa beliau belum menandatangani refocusing itu. Seluruh pimpinan, Pak? Ya, terima kasih. Karena saya tidak pernah curiga sama pimpinan saya. Iya, tidak pernah saya Pak Ketua, kecuali pimpinan berlaku tidak adil. Ya, jadi Pak Ketua, kemudian saya bertanya gitu, terus untuk apa rapat kita ini? Ya. Ini harus diperjelas posisinya, apakah yang direfocusing tanpa persetujuan komisi itu berlaku di masyarakat dalam penyelenggaraannya atau kesepakatan kita. Nah, kalau misalnya kesepakatan kita, maka refocusing yang sudah dilakukan oleh KKP secara tanda kutip sepihak itu harus kita legalkan pada hari ini. Itu Pak Ketua pertama. Yang kedua, saya mulai ke materinya, saya menggarisbawahi pidato Pak Jokowi dah. Biar kita ini utuh ngelihatnya sampai atas di mana sih persoalan ini. Dalam pidato kenegaraan kemarin itu ada statement Pak Jokowi bilang bahwa pemerintah tetap mengembangkan sektor pangan untuk membangun kemandirian pangan. Anggaran kelautan yang menggarap sektor pangan ini tidak lebih dari 1% anggaran APBN kita. Apa yang bisa kita harapkan untuk membangun kemandirian pangan, terutama dari sektor kelautan? Karenanya apa yang diinginkan oleh Kementerian KKP, tentu saya mendukung kalau misalnya masih ada ruang, ya. Atau mudah-mudahan dengan rapat kita ini, dengan rekomendasi kita nanti ini membuat pemerintah ini sadar bahwa ada potensi sumber daya yang kita miliki di kelautan kita itu yang butuh dukungan anggaran. 6 triliun anggaran untuk menggarap semua potensi kita, kelautan kita menurut saya itu tidak masuk akal gitu. Ya, sehingga jangan sampai saya memberikan penilaian misalnya pidato Pak Jokowi itu hanya lip service saja untuk membangun kemandirian pangan. Ya, karena Undang-Undang Cipta Kerja kita tidak bicara tentang kemandirian pangan. Dia bicaranya soal ketersediaan pangan, karenanya impor menjadi sesuatu yang wajar-wajar saja menurut pemerintah. Nah, terus berikutnya adalah saya meminta kepada Menteri KKP untuk memberikan gambaran kepada kita tuh proporsional anggaran kita itu. Proporsional anggaran kita itu yang menyentuh langsung masyarakat itu apa aja. Tolong disebutkan di forum ini, Pak. Biar kita tahu, oh ini anggarannya, oh ini lokasinya gitu. Biar jangan ada yang kemudian mengajukan CPCL, sementara yang lain tidak tahu bahwa ada ajuan CPCL itu. Karena kondisi infrastruktur perikanan kelautan kita tuh hampir sama di seluruhnya. Hampir samanya itu tidak terurus. Ada pendangkalan di pelabuhan-pelabuhan ikan kita, pelabuhan-pelabuhan ikan kita yang tidak yang tidak diperbaiki, tidak kondisi kita. Saya mengingatkan Pak Menteri, punya 3 program terobosan. Ya, pertama soal peningkatan PNBP di sektor tangkap menjadi 12 triliun. Fakta hari ini baru 600 miliar, Pak. Tolong gambarkan kepada kami, ya kan, langkah-langkah menuju sana. Memang janji Pak Menteri 2024, tapi kan tidak bisa kita main simsalabim di sana, Pak. 2022-nya peningkatannya berapa, 2003-nya berapa, baru kemudian nanti kita sampai finish pada tahun 2024. Yang berikutnya, saya melihat ketidakproporsionalnya anggaran dalam penyusunan anggaran ini dari hulu ke hilir. Kita di hulu ada tangkap dan ada budidaya. Itu tangkapnya 700-an miliar. Terus budidayanya 1,1 triliun. Sementara di hilir, di peningkatan daya saing, cuma 300 miliar, Pak. Karena tidak heran kemudian
ketika kita daya saing perikanan kita itu, ekspor kita itu dengan negara tetangga itu kalah kita. Walaupun volume ekspor kita tinggi, tetapi nilai daya saingnya itu tidak kalah kita dibanding dengan Malaysia, Vietnam dan lain sebagainya. Hanya bagaimana anggaran kita daya saing di hilir itu 300 miliar, di hulunya lebih besar. Nah, tolong dibuat proporsional ini Pak, ya, sehingga kita memiliki daya saing yang hebat dibandingkan negara-negara itu. Nah, berikutnya soal penggaraman lagi, ya. Saya melanjutkan pertanyaan Pak Suhardi Duka, bahwa sampai kapan sih kita impor garam ini Pak, dengan panjang laut kita yang begini? Dulu sudah pernah dijawab bahwa garam kita itu kurang asin, karena NaCl-nya ya kurang kadarnya gitu. Ya, terus peran kita apa? Apa peran kita untuk membuat garam kita itu sama asinnya dengan garam-garam dari luar negeri yang kita import itu? Nah, ini yang saya minta agar kemudian anggaran-anggaran kita itu fokus, ini yang saya bilang refocusing, ya, agar kemudian kita betul-betul dengan anggaran yang kita punya itu, apalagi nanti kalau misalnya 6 ditambah 8 misalnya, maka anggaran kita nanti hampir lebih dari 14 triliun. Nah, ini kan harus diberikan gambaran kepada kita itu proporsionalnya bagaimana, outcome dan lain sebagainya itu kemudian bisa kita gambarkan, sehingga nanti Komisi 4 bisa mendukung, teman-teman di Banggar itu bisa mendukung apa yang menjadi keinginan dari Pak Menteri itu. Detailnya Pak Ketua mohon maaf, nanti kami dari PKS untuk menyerahkan secara tertulis kepada Menteri KKP. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.